Ngotot gak mau diceraikan sang istri, dosen yang ingin rujuk malah lebih memilih jalan ini daripada dirinya bercerai. Dr. Ilmul Khair dan juga Dewi Yulia Santika adalah suami istri yang nampak tak bahagia dalam pernikahannya. Meski sudah dikaruniai 2 orang anak, namun nampaknya Dewi masih tetap meminta cerai dari suaminya ke pengadilan Padang. Pernikahan mereka hanya bertahan 7 tahun dan Dewi lebih memilih bercerai dari sang suami. Rumah tangga mereka dikaruniai 2 orang anak lelaki. Di pernikahannya Dewi mengaku tak bahagia karena sifat sang suami yang dinilai keras. Bahkan Dewi pun pulang ke rumah orang tuanya ngotot bercerai dari sang suami. Hingga akhirnya keputusan cerai pun didapatkan mereka. 7 tahun pernikahan cerai, namun kemudian 3 bulan setelah mereka bercerai, pasangan ini pun mengaku akan rujuk dan keduanya kembali bersama. Rujuk usai bercerai, mereka pun akhirnya tinggal bersama di salah satu kontrakan di Jalan Padang. Dewi pun mengaku ingin mencoba lagi rumah tangga dengan sang suami. Begitu juga Dr. Ilmum yang kini berprofesi sebagai dosen mengajar di salah satu universitas ternama di Padang. Setelah rujuk dan tinggal bareng, mereka memang sempat berjauhan. Saat itu Dr. Ilmum harus mengenyam pendidikan S3-nya di Unpad Bandung, sementara Dewi masih bekerja di Bank BRI Padang. Namun baru saja Dr. Ilmum pulang ke Padang dan mereka bersama lagi, nampaknya rumah tangga mereka kembali sering cekcok. Dewi tak menemukan kebahagiaan di rumahnya lagi, hingga akhirnya Dewi membawa kedua anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Dan kali ini Dewi benar-benar mengaku ingin bercerai dari sang suami Dr. Ilmum. Dr. Ilmum yang tak mau cerai sempat menjemput Dewi dan anak-anak, namun saat itu Dewi tetap menolak. Ilmum kesal keluarganya hancur. Ilmum pun mengaku dirinya sendirian dikontrakan. Saat itu Ilmum sempat menjemput anak-anak di sekolah, namun anak-anak pun tak mau bertemu dengannya. Ilmum kesal akhirnya meminta Dewi menemuinya. Saat itu Dewi pun mau dan besoknya Dewi datang ke kontrakan untuk mengobrol, bahkan mereka pun sempat sholat bersama. Saat Dewi pulang ke orang tuanya, saat itu juga Ilmum mengajak rujuk, namun lagi-lagi Dewi menolaknya. Keesokan harinya Ilmum mengajak bertemu lagi dengan Dewi dan Dewi mengiyakan. Saat itu bahkan Dewi kepada orang tuanya izin pulang kerja, dirinya akan pergi bersama teman-teman dulu. Benar, di Bank BRI Dewi pun selesai kerja makan-makan dulu bersama teman-temannya. Setelah makan Dewi pun mengabari temannya kalau dirinya akan bertemu dengan suaminya. Ilmum dengan Dewi pun akhirnya bertemu di rumah orang tua Ilmum. Saat itu mereka sempat jalan-jalan bahkan ke pantai untuk makan. Namun selepas dari pantai mereka kembali lagi ke rumah orang tua Ilmum. Di rumah orang tua Ilmum ada 2 sepupu Ilmum, namun tak lama keduanya pulang dan bersisalah Ilmum dengan Dewi di rumah. Di rumah Ilmum nampaknya membahas lagi tentang rujuk, namun lagi-lagi Dewi menolak. Bahkan kali ini saat Ilmum mengajak Dewi untuk sholat bersama, Dewi pun menolak dan Dewi mendorong Ilmum. Tak terima didorong Dewi, akhirnya Ilmum pun kembali mendorong. Bahkan Ilmum kali ini langsung menyiksa Dewi, mencekik Dewi hingga menikam Dewi dengan senjata tajam. Saat itu Dewi pun langsung tak berdaya dan jatuh ke lantai dengan berlumuran darah. Panik, Dr. Ilmum pun memasukkan jasad Dewi ke mobil, bahkan mereka duduk bersampingan. Di jalan Ilmum pun jalan-jalan, bahkan dirinya pun sempat membeli racun tikus, dirinya berniat bundir. Jalan perjalanan hingga jauh, akhirnya mereka pun bahkan ke Jambi sampai jam 10 pagi dari malam. Dr. Ilmum yang mencintai sang istri Dewi namun kesal karena Dewi tak mau diajak rujuk. Bahkan sudah diingatkan kasihan anak-anak, Dewi pun tetap dengan keinginannya bercerai dari Ilmum. Ilmum sendiri tak mau sendirian, dirinya kesepian, masih menginginkan berkumpul bersama keluarga, hingga akhirnya dirinya kalap dan menghabisi nyawa sang istri. Sampailah di musola, Ilmum pun langsung meminum racun tikus tersebut. Ilmum langsung tidur di musola, meninggalkan jasad Dewi yang berada di mobil. Ada warga yang melihat Ilmum parkir di musola SPBU tersebut, namun melihat ada seorang wanita yang nampak tidur. Penasaran, warga tersebut pun melihat, namun kaget, ternyata wanita tersebut sudah berlumuran darah. Warga tersebut pun langsung datang ke musola dan interogasi Ilmum. Di sana Ilmum mengakui kalau itu adalah jasad istrinya dan Ilmum baru saja menghabisi sang istri. Tak butuh waktu lama lagi, akhirnya seorang warga itu menelepon pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang untuk mengamankan Ilmum dan juga membawa Dewi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak lama pihak kepolisian pun mengabari keluarga dari Dewi. Keluarga dari Dewi nampaknya memang sedang kebingungan karena Dewi tak pulang semalaman.
Bahkan keluarga Dewi pun sempat melaporkan kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian menemukan jasad Dewi hingga akhirnya langsung menghubungi keluarga Dewi. Ayah Dewi nampak syok tak terima, bahkan ayah Dewi meminta pelaku dihukum seberat-beratnya karena ayah Dewi tahu pasti pelakunya adalah suami dari Dewi. Dokter Imam diamankan dan juga menjalani pengadilan di Padang. Saat itu dirinya mengaku spontan tak ada riat perencanaan. Namun keluarga dari Dewi membantahnya. Menurut keluarga Dewi pasti sudah direncanakan karena ada senjata tajam di rumahnya. Menurut rekan-rekan dan keluarga Dokter Ilmum, kalau Dokter Ilmum adalah bayi pengertian ramah, namun berbeda dengan keterangan ayah Dewi yaitu mertuanya sendiri. Menurut ayah Dewi, Ilmum dikenal dengan kasar dan kerap melakukan KDRT, sehingga itu alasan beberapa kali Dewi meminta cerai. Bahkan Dewi kerap pulang ke rumahnya karena dipukuli sang suami Ilmum. Tak terima dengan ucapan mertuanya, Ilmum pun mengaku semua ini fitnah. Ilmum tak pernah melakukan KDRT kepada Dewi. Selama ini cekcok gara-gara memang tak ada kecocokan saja. Dinyatakan bersalah, Dokter Ilmum pun mendapatkan hukuman vonis seumur hidup. Namun tak terima hingga akhirnya dirinya banding dan memenangkan banding sehingga kini hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa ambil pelajarannya. Ditunggu lagi kasus-kasus berikutnya yang akan aku bawakan nanti.